Halo semuanya, perkenalkan nama saya Udi Syamri, mahasiswa manajemen di Universitas Dian Nusantara. Pada video kali ini, saya akan membahas dua hal penting yang sangat menentukan suksesnya tim dan organisasi, yaitu motivasi dan kepemimpinan. Nah, pernah nggak kalian merasa kerja keras tapi tetap nggak dihargain? Atau punya atasan yang bikin semangat kerja malah jadi turun, jadi hilang? Nah, dua hal ini bisa jadi kuncinya nih, motivasi dan kepemimpinan. Apa itu motivasi? Motivasi itu seperti bahan bakar ya. Tanpa motivasi kita nggak akan bergerak. Ada dua jenis, dari dalam seperti keinginan berkembang, dan dari luar seperti bonus, pujian, atau kayak tekanan. Nah, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu seperti sopir. Motivasi itu bisa kuat, tapi kalau nggak diarahkan ya tersesat juga kan. Jadi motivasi mendorong kita, kepemimpinan mengarahkan kita. Bayangkan kalau kalian kerja keras tapi nggak jelas tujuannya, lama-lama capek sendiri kan. Nah, ada 5 teori nih, teori motivasi yang paling sering dipakai. Yang pertama ada Maslow. Nah, Maslow ini mengatakan kebutuhan manusia itu berjenjang dari makanan, minuman, rasa aman, sampai akhirnya pengembangan diri nih. Yang kedua ada ERG dari Alderfer. Nah, lebih ringkas dari Maslow, yaitu eksistensi, relasi, dan juga pertumbuhan. Kita bisa loncat-loncat nih, nggak harus berurutan. Nah, kemudian ada teori Herzberg. Ada faktor yang bikin puas, ada yang cuma mencegah kita nggak puas. Contohnya kayak gaji itu penting, tapi bukan satu-satunya. Kemudian ada teori ekspektasi atau ekspektasi teori dari Fromm. Nah, kita termotivasi kalau percaya bahwa usaha kita akan membuahkan hasil. Kemudian ada equity teori dari Adams. Kita semangat kalau merasa diperlakukan adil. Nih, contohnya kalau kalian kerja keras dari teman nih, daripada teman kalian, tapi gajinya sama, apa rasanya coba? Nggak enak kan? Nah, kemudian kita akan bahas gaya kepemimpinan nih. Ada berbagai gaya kepemimpinan. Contohnya ada pertama, gaya kepemimpinan otokratis. Semua keputusan dari atas, cepat, tapi bisa bikin tim tertekan. Nah, kemudian kedua ada demokratis. Pemimpin mengajak tim nih ambil keputusan bareng. Cocok buat tim-tim yang tim kreatif lah. Nah, kemudian ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, tim diberi kebebasan penuh. Nah, cocok nih kalau anggotanya udah pada mandiri ya. Nah, kemudian ada gaya kepemimpinan transformasional. Nah, pemimpinnya punya visi yang kuat, bisa membakar semangat tim. Kemudian ada gaya kepemimpinan transaksional, fokus pada target, aturan, dan imbalan. Nah, bermanfaat buat kerja rutin. Nah, pernah nggak punya bos yang nggak kasih ruang berpendapat? Nah, mungkin itu bisa jadi gaya otokratis nih. Nah, ada juga dari teori kepemimpinan modern nih. Dari zaman dulu sampai sekarang banyak teori tentang kepemimpinan. Pertama ada teori sifat. Pemimpin itu bakat dari lahir, karismatik, tegas, tapi nggak selalu ya. Nah, kedua ada teori perilaku. Gaya memimpin bisa dipelajari lewat kebiasaan. Kemudian ketiga ada teori situasional. Gaya memimpin tergantung kondisi tim. Kemudian berikutnya ada karismatik dan visioner. Pemimpin yang bisa bikin tim percaya, termotivasi, dan menuruti arah yang jelas. Nah, kalian lebih percaya pemimpin itu lahir atau dibentuk coba? Nah, contohnya nih kayak Pak Nadiem Makarim yang menggabungkan visi dengan fleksibilitas gaya kepemimpinan. Kemudian ada hubungan motivasi dan kepemimpinan ya. Pemimpin yang hebat bukan cuma ngasih arahan, tapi juga bisa membangkitkan semangat tim, terutama gaya transformasional. Mereka bikin kita merasa punya makna dalam pekerjaan. Tapi kalau pemimpin toksik, kaku, atau nggak komunikatif, itu bisa bikin tim frustasi dan ujung-ujungnya ya resign satu-satu karyawannya. Nah, coba bayangin ada dua atasan nih, salah satunya menginspirasi, satunya lagi marah-marah tiap hari kerjanya. Mana yang bikin kalian betah coba? Nah, pasti yang selalu menginspirasi kan. Tuh. Nah, saya mengambil contoh nih
perusahaan. Tokopedia di bawah Bapak William Tanuwijaya adalah contoh kepemimpinan kolaboratif yang sukses. Mereka punya budaya growth mindset, tim mendorong untuk belajar, bereksperimen, bahkan gagal ya. Nah, pemimpin aktif mendukung, bukan mengontrol. Inilah yang bikin motivasi tinggi dan inovasi yang terus muncul. Nah, berbeda dengan perusahaan yang lain ya, yang mungkin yang stuck karena pemimpinnya takut akan adanya perubahan. Tuh. Nah, jadi kepemimpinan bukan sekedar posisi, ini soal pengaruh inspirasi dan kemampuan memahami orang lain. Dan motivasi itu bukan cuma soal gaji ya, tapi rasa dihargai, diberi arah, dan dipercaya. Nah, pertanyaan sekarang, sudahkah kalian jadi orang yang memotivasi dan memimpin orang lain bahkan tanpa jabatan? Sudah belum? Nah, karena dunia kerja saat ini nih butuh lebih banyak pemimpin yang kayak gitu tuh. Nah, kalau paling itu aja sih yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian suka dari konten yang seperti ini, jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang video ini. Nah, sampai jumpa video selanjutnya ya. Terima kasih.